Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfat Fadilah. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang budaya hidup bersih dan sehat dan adaptasi kebiasaan baru. Tak terasa, COVID-19 atau pandemi yang sampai sekarang melanda masih saja terus menghantui. Tak tahu kapan titik akhirnya atau akan hilang virus tersebut di muka bumi ini. Ketika kita melihat berbagai obrolan di rumah, di media, ataupun pemberitaan, ternyata COVID-19 ini memang membuat cemas, membuat takut, dan juga membuat marah, sebab kita seringkali merasa hal tersebut memberikan dampak kerugian bagi kita. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan-kebiasaan, juga kegiatan yang biasa kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, ataupun dimanapun. Kita dibuat seakan tak berdaya karena segala gerak langkah kita terbatasi karena pandemi saat ini. Penyebaran virus corona, penyebaran yang memang luar biasa disebabkan oleh virus yang bernama virus corona tadi. COVID-19 ini merupakan makhluk yang sangat kecil, bahkan ukurannya hanya sekitar 125 nanometer, yang bahkan dengan kasat mata tak akan mungkin seseorang bisa melihat virus tersebut. Namun dengan gejala yang dapat dilihat yaitu batuk, pilek, demam, juga gangguan pernapasan. Juga hal yang paling parah disebabkan oleh virus tersebut yaitu kematian. Penularannya dapat melalui droplet atau percikan batuk, juga dapat disebabkan oleh bersin, artinya penyebarannya bisa melalui batuk ataupun bersin. Virus tersebut dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan nafas orang yang memang sebelumnya telah terinfeksi. Nah, ketika seseorang yang telah terinfeksi tersebut batuk ataupun bersin, maka bisa saja menularkan kepada orang yang sehat, di mana orang yang sehat itu menghirup udara yang mengandung droplet atau percikan tadi yang disebabkan oleh orang yang sakit. Penyakit ini belum ada obatnya, karena memang yang namanya virus tidak ada obatnya. Namun hal tersebut bukan menjadi titik asa bagi kita, melainkan menjadi sebuah motivasi untuk terus bisa berusaha mencegah dan menjauhi agar kita tidak terdampak virus tersebut. Untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering mencuci tangan, menerapkan etika ketika batuk, atau harus memakai masker. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang biasa dikampanyekan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, hal tersebut memanglah terlihat sepele atau mudah dilakukan, namun sangat efektif dalam penanggulangan COVID-19 ini. Karena salah satu dari solusi atau jalan keluar kita menghadapi pandemi saat ini yaitu dengan memutus rantai penyebarannya terlebih dahulu sebelum kita dapat benar-benar terputus dari yang namanya COVID-19. Cukup mudah kan? Intinya selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, atau biasa disingkat PHBS. Kelihatannya memang sepele, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, yang bahkan sering kita lalaikan. Namun kenyataannya memang tidak banyak yang dilakukan, tapi sangat
berarti sangat efektif dalam menyelesaikan pandemi yang sampai saat ini menghantui kita. Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, juga edukasi kepada masyarakat. Untuk apa? Agar paham apa yang dilakukannya supaya terhindar dari COVID-19. Namun, hasilnya memang masih belum memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya korban-korban yang terpapar oleh COVID-19. Ada satu hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita canangkan, yaitu from new normal to adaptasi kebiasaan baru. Apa maksudnya? Nah, baik. Akan dijelaskan berikut ini. Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, dalam pidato resminya di Istana Merdeka pada tanggal 15 Mei 2020. Wah, ini mengingatkan kita ke tahun lalu, di mana awal-awal dari corona itu mulai naik, mulai muncul. Hingga tak terasa sudah 1 tahun lebih kita terus dihantui oleh virus ini, oleh pandemi ini, yang entah sampai kapan akan berakhir. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah. Untuk mengatasi resiko wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Pada masa pandemi, masyarakat Indonesia diharuskan untuk hidup dengan tatanan yang baru yang dapat berdamai dengan COVID-19. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus siap dengan mempraktekkan adaptasi kebiasaan baru sehingga ketika kita berdampingan baik dengan COVID-19, ketika kita berdampingan dengan virus tersebut, kita dapat berdampingan dengan baik. Artinya kita dapat bertahan, kita dapat menghindari untuk tidak terinfeksi. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi resiko penularan. Lalu, apa yang menjadi tujuan dari new normal tersebut? Baik, untuk tujuannya adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Ada beberapa kata yang digaris bawah, yaitu agar masyarakat tetap produktif dan aman. Di satu sisi, agar masyarakat itu produktif, melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Namun, dengan mengedepankan keamanan juga, agar tidak terinfeksi dengan virus tersebut. Jadi, itu salah satu tujuan dari new normal atau tatanan kebiasaan baru. Kemudian selanjutnya, agar new normal lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat, maka new normal dinarasikan menjadi adaptasi kebiasaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan baru itu senada dengan new normal yang asalnya ya new normal. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru itu adalah agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19. Nah, itu adalah maksud dari adaptasi kebiasaan baru. Kemudian selanjutnya, memulai kebiasaan baru. Nah, berarti salah satu hal yang dilakukan atau efek dari adaptasi kebiasaan baru yaitu kita memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya memang tidak biasa dilakukan. Yaitu, apakah kita mau hidup terus dengan pembatasan, tinggal di rumah terus? Nah, saya sudah tahu jawabannya pasti kita semua sama, yaitu tidak. Tentunya kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi.
Ketika sebelum pandemi kita dapat melaksanakan kegiatan dengan senang karena kita dapat bertatap muka, saling bercengkrama antara satu sama lain. Nah, sekarang kita pun mesti harus bisa melakukan hal yang sama, namun dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yaitu dengan beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti kebiasaan baru tersebut harus mulai kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan menjadi norma sosial dan norma individu. Nah, ini salah satu langkah efektif dalam memutus rantai penyebaran dari pandemi saat ini. Selanjutnya, bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini hanya bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Jadi bisa saja nanti ada gelombang yang lebih besar orang yang terdampak COVID itu ketika tidak semua orang melakukan hal yang sama, yaitu tidak melakukan disiplin dalam hidup sehat juga menaati protokol kesehatan. Kebiasaan lama misalnya yang dilakukan yaitu seperti bersalaman, cipika-cipiki, cium tangan, berkerumun atau bergerombol. Biasanya juga suka malas cuci tangan. Nah, harus mulai ditinggalkan nih untuk saat ini karena hal tersebut dapat mendukung penularan COVID-19. Bukan berarti kita melarang adanya berjabat tangan, salim tangan ataupun yang lainnya. Namun dengan kebiasaan baru kita membatasi hal tersebut, maka itu menjadi sebuah langkah nyata dalam kita menghadapi wabah yang memang serius ini. Kemudian di mana dan apa? Nah, yaitu kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum. Tempat umum seperti terminal, di pasar, di mal, ataupun tempat-tempat yang memang biasanya dapat mengundang banyak massa atau banyak orang. Diharapkan, jadi menjadi suatu harapan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Nah, dengan demikian kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Jadi dengan hal-hal yang kita ikhtiarkan, seperti kita banyak membatasi kegiatan-kegiatan seperti biasa, yang artinya sering kita dengar yaitu dengan menaati protokol kesehatan, maka insya Allah kita dapat meraih kebahagiaan atau kegiatan sebelum pandemi yang memang merubah akan kebiasaan-kebiasaan kita pastinya. Nah, yang dengan cara tadi yaitu adaptasi kebiasaan baru, kita dapat mempercepat pemulihan ataupun menghadapi COVID-19 ini. Seperti yang tadi banyak saya sebutkan, yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru. Yang dimaksud adaptasi kebiasaan baru itu apa saja? Nah, yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun. Kenapa harus menggunakan sabun? Sebab salah satu cara menghilangkan virus dari tangan ataupun permukaan kulit lainnya yaitu dengan sabun. Sebab dikhawatirkan bila kita mencuci tangan hanya dengan menggunakan air, tidak menggunakan sabun, maka kurang maksimal atau bahkan tidak efektif menghilangkan virus yang menempel pada permukaan kulit, khususnya di tangan. Kemudian yang kedua, memakai masker. Ini yang mungkin sebagian dari kita atau bahkan hampir seluruhnya sudah mulai taat dan menjadi norma individu dan norma sosial. Sebab
kita sudah menjadi kesadaran tersendiri bahwasannya memakai masker untuk saat masa seperti ini merupakan sebuah kewajiban untuk diri sendiri. Artinya kita saling menjaga antara satu sama lain, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan atau dengan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian yang ketiga adalah jaga jarak. Nah, ini yang sering dicanangkan, kenapa harus ada jaga jarak ataupun diadaptasi kebiasaan baru ini? Sebab ketika tadi salah satu penyebaran COVID yaitu dengan adanya droplet atau percikan bersin atau percikan batuk. Nah, ketika kita mampu menjaga jarak, kita tidak akan pernah tahu banyak orang yang terinfeksi, banyak orang juga yang tidak terinfeksi, atau sempat ada istilah yaitu orang tanpa gejala. Banyak kejadian orang tersebut terinfeksi oleh virus ini namun tidak terdeteksi atau tidak mengeluarkan gejala. Jadi kita tidak akan tahu secara kasat mata mana orang yang terinfeksi ataupun tidak. Nah, dengan menjaga jarak kita dapat menghindari hal tersebut. Ketika adanya percikan dari batuk ataupun bersin dari orang yang terinfeksi, maka kita akan terhindar sebab dari jarak beberapa meter tidak akan sampai seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup dan rajin olahraga, karena dengan istirahat dan rajin olahraga akan meningkatkan imun tubuh, yang dimana imun tubuh itulah yang nantinya akan melawan atau akan melawan dari virus-virus yang masuk, artinya menjaga kekebalan tubuh. Dan terakhir yaitu makan makanan dengan gizi yang seimbang, yang pastinya mendukung kita dalam disiplin hidup sehat. Jadi itu adalah 6 poin dari yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru. 5 poin. 5 poin dari yang dimaksud adaptasi kebiasaan baru. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, istirahat yang cukup dan rajin olahraga. Yang kelima, yaitu makan makanan bergizi dan seimbang. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, artinya kelompok ataupun di lingkungan masyarakat, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Apa tujuan kita? Agar pandemi atau COVID-19 yang masih melanda bumi ini, yang masih melanda khususnya di negara ini, agar segera berakhir, yaitu dengan ikhtiar-ikhtiar yang tadi disampaikan. Baik, semoga siap menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru. Salam sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengamalkan hal tersebut, yaitu memperhatikan adaptasi kebiasaan baru, dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari pandemi ataupun dari virus-virus yang saat ini melanda. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.